Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanul Latif dengan NIM 2409269 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum eksperimen fisika dasar mengenai pemantulan cermin dan pembiasan. Nah, adapun jenis-jenis cermin. Yang pertama itu adalah cermin datar, di mana sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, sama tegak, dan sama besar dengan benda aslinya. Yang kedua ada cermin cekung. Pada cermin cekung, semakin mendekat, bayangan akan terlihat tegak dan semakin membesar. Namun jika bercermin dari jauh, maka bayangan akan terlihat terbalik. Dan untuk yang ketiga itu ada cermin cembung, di mana pada cermin cembung, sifat bayangan terlihat lebih jauh dan lebih kecil. Selain itu, area di belakang akan terlihat lebih lebar. Adapun rumusan masalah dan tujuannya, yang pertama, untuk rumusan masalah, yang pertama itu apa yang terjadi pada objek ketika disimpan di depan cermin datar. Yang kedua, mengapa bayangan yang terbentuk pada cermin datar tidak terbalik. Tujuannya yang pertama itu untuk menganalisis pembentukan bayangan objek pada cermin datar. Lalu yang kedua, untuk menganalisis bayangan yang terbentuk pada cermin datar yang menghasilkan bayangan tegak tidak terbalik. Dasar teori. Pemantulan merupakan perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumbuk antarmuka dua medium. Adapun jenis-jenis pemantulan, yang pertama itu pemantulan teratur atau specular reflection, yaitu pemantulan yang terjadi karena berkah sinar jatuh pada permukaan yang rata. Yang kedua itu adalah pemantulan difus atau refleksi baur, yaitu pemantulan cahaya ke segala arah dikarenakan cerminnya tidak datar. Adapun dasar teori yang lain yaitu prinsip Fermat menyatakan bahwa cahaya yang merambat akan mengalami lintasan dengan waktu tempuh terpendek. Prinsip inilah yang akan mendasari hukum terkait pemantulan dan hukum Snellius terkait pembiasan. Hubungan sudut datang dan sudut pantul. Hukum pemantulan yaitu yang pertama, sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Pemantulan cahaya pada objek. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu cermin datar, yang kedua busur dan penggaris, yang ketiga milimeter blok, dan yang keempat penghapus sebagai objek. Untuk prosedur percobaannya yaitu letakkan cermin di atas kertas HVS, lalu letakkan objeknya yaitu penghapus di depan cermin, kemudian perhatikan pantulannya. Nah, pembentukan bayangan pada cermin datar. Untuk alat dan bahannya sama, dan untuk prosedur percobaannya itu yang pertama, siapkan alat dan bahan percobaan. Lalu yang kedua, gambarlah sebuah garis lurus sebagai cermin. Kemudian arasilah setengah bagian di sebelah kanan untuk menunjukkan area bayangan. Yang ketiga, letakkan titik objek A di sebelah kiri garis cermin. Yang keempat, buatlah sebuah garis sembarang yang dimulai dari titik A sehingga salah satu ujungnya menyentuh cermin. Yang kelima, buatlah garis normal yang dimulai dari ujung garis yang telah dibuat yang menempel dengan cermin. Yang keenam, ukurlah sudut antara garis yang telah dibuat dengan garis normal. Yang ketujuh, buatlah garis yang dimulai dari garis normal yang menempel dengan cermin dengan sudut yang sama seperti yang telah diukur sebelumnya. Kemudian tarik garis ini hingga mencapai ke area bayangan cermin. Dan jangan lupa untuk memberikan panas sinar datang atau sinar pantul bagi tiap-tiap garis yang telah dibuat. Yang kedelapan, ulangi langkah ketiga sampai 6 dengan panjang garis atau sudutnya tidak harus sama seperti sebelumnya. Yang kelima, buatlah titik A di mana titik tersebut memotong antara garis yang telah ditarik, kemudian ukur panjang dari titik A ke garis cermin dan bandingkan dengan jarak titik A. Nah, pembahasan. Ketika cahaya mengenai objek, sebagian cahaya akan dipantulkan ke arah cermin. Cermin memantulkan cahaya ke arah yang sesuai dengan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Dari sudut pandang pengamat, sinar yang dipantulkan tampak berasal dari titik di belakang cermin, membentuk bayangan virtual yang tegak sama besar dan pada jarak yang sama dari cermin seperti objek asli. Nah, ini untuk dokumentasinya, dan ini untuk penggambarannya. Untuk eksperimen yang kedua yaitu pengamatan pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Untuk rumusan masalah dan tujuannya, yang pertama untuk rumusan masalahnya yaitu mengapa jarak mempengaruhi pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Yang kedua, mengapa bayangan pada cermin cekung dan cembung berbeda. Tujuannya ya pertama,
untuk menganalisis pengaruh jarak terhadap pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung dan cekung. Dasar teori. Yang pertama untuk cermin cekung atau concave mirror. Titik P merupakan objek. Berkas cahaya yang menuju cermin akan terfokus pada satu titik yang disebut dengan titik fokus atau disimbolkan dengan F. Hal ini merupakan salah satu sifat cermin cekung. Titik fokus cermin cekung bernilai positif karena titik fokus berada di depan cermin dan sifatnya nyata. Titik C merupakan pusat kelengkungan cermin. Nah, yang kedua itu ada cermin cembung atau convex mirror. Titik P merupakan titik objek. Ketika sinar datang mengenai cermin, maka sinar-sinar ini akan dipantulkan saling jauh. Titik fokus berada di belakang cermin dan disebut sebagai virtual focus. Titik C merupakan titik pusat kelengkungan cermin. Nah, pembahasan mengenai cermin cekung. Cermin cekung memiliki permukaan melengkung ke dalam bentuk parabola, yang memungkinkan cermin ini untuk memfokuskan cahaya yang datang. Cermin cekung bisa menghasilkan gambar yang terbalik, tergantung pada posisi objek. Jika objek berada di luar titik fokus, maka gambar yang terlihat di cermin akan terbalik dan nyata. Misalnya, jika seseorang berdiri jauh dari cermin cekung, bayangannya akan terbalik. Namun jika objek berada di dalam titik fokus, gambar akan tampak tegak, tetapi tidak bisa dilihat dengan jelas. Jadi, posisi objek sangat mempengaruhi apakah gambar tersebut terbalik atau tidak. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum pemantulan, di mana sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Untuk pembahasan cermin cembung. Cermin cembung memiliki permukaan yang melengkung keluar, yang menyebabkan cahaya masuk tersebar. Dari pengamatan, refleksi yang terlihat di cermin cembung tampak lebih kecil dan kabur dibandingkan objek asli. Ketika jarak antara cermin dan wajah didekatkan, refleksi tetap kecil, tetapi nampak menjadi lebih kabur. Sebaliknya, saat jarak dijauhkan, refleksi menjadi lebih kecil dan tampak lebih jelas. Ini terjadi karena sifat cermin cembung yang memantulkan sinar sejajar, sehingga menghasilkan gambar yang terdistorsi tergantung pada jarak objek dari cermin. Untuk eksperimen 3, pembiasan pada kaca plane paralel. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana cara arah cahaya berubah ketika melewati kaca plane paralel. Yang kedua, bagaimana pergeseran sinar terjadi pada kaca plane paralel. Tujuannya yang pertama untuk mengamati perubahan arah cahaya ketika melewati kaca plane paralel. Yang kedua untuk menganalisis pergeseran sinar yang terjadi pada kaca plane paralel. Adapun dasar teorinya, jika seberkas cahaya melewati sebuah medium yang berbeda, nilai indeks biasnya, maka cahaya akan mengalami peristiwa pembiasan. Medium seperti kaca plane paralel dapat digunakan untuk mengamati peristiwa pembiasan cahaya. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, dengan keterangan D sama dengan PQ sama dengan tebal balok, I sama dengan sudut datang, R sama dengan sudut bias, dan T sama, sama dengan pergeseran sinar. Nah, pergeseran cahaya oleh kaca plane paralel dapat dihitung menggunakan rumus T sama dengan D sin I dikurangi R per cos R. Nah, adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu yang pertama kaca plane paralel, yang kedua pensil, yang ketiga busur, yang keempat penggaris, yang kelima jarum, yang keenam milimeter blok. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama siapkan milimeter blok, kemudian letakkan kaca plane paralel di atas kertas. Lalu yang kedua buatlah garis sesuai dengan ukuran kaca, eh, atau disebut juga dengan menjiplak. Lalu tusukkan kedua jarum di atas milimeter blok, kemudian buatlah garis normal dan ukur sudut di antara keduanya. Yang keempat, amatilah jarum di kaca plane paralel sampai mendapatkan titik yang pas, di mana kedua jarum terlihat berimpit. Kemudian tusukkan dua jarum di titik tersebut dengan jarak yang berbeda. Lalu yang kelima, tarik garis lurus dari kedua titik tersebut, kemudian buatlah garis normal. Setelah itu, tarik garis antara kedua titik tengah, garis normal yaitu tengah area. Yang ketujuh, ukur sudut yang tercipta di antara garis normal dan garis yang telah dibuat di tengah area. Lalu yang terakhir, ulangi percobaannya sebanyak 5 kali. Nah, untuk pembahasannya, di sini ada tabel dan juga ada grafik sudut datang terhadap pergeseran sinar.
Nah, pergeseran sinar bertambah seiring dengan bertambahnya sudut datang. Grafik menunjukkan hubungan yang tidak linear. Dengan laju kenaikan pergeseran yang lebih tajam pada sudut datang yang lebih kecil, dan perlambatan laju kenaikan pada sudut yang lebih besar. Peristiwa pembiasan yang terjadi di kaca plane paralel menyebabkan sinar yang datang pada sudut besar mengalami pergeseran yang lebih besar. Namun, perbedaan sudut datang dan bias mulai stabil pada sudut tinggi. Untuk eksperimen 4, yaitu pembiasan pada lensa. Untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana lensa cembung mempengaruhi pembentukan bayangan pada objek jauh. Yang kedua yaitu apa hubungan jarak benda, jarak bayangan dan panjang fokus lensa. Untuk tujuannya yang pertama menganalisis bagaimana lensa cembung membentuk bayangan objek jauh. Yang kedua untuk menentukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan dan panjang fokus lensa menggunakan persamaan lensa. Dasar teori pembiasan merupakan perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium transparan yang memiliki kerapatan yang berbeda seperti air dan udara. Salah satu alat yang digunakan untuk mempelajari pembiasan adalah lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih. Dengan paling tidak salah satu permukaannya merupakan bidang lengkung yang memiliki titik fokus yang disimulkan dengan F kecil. Karakteristik ini yang membedakan pembentukan bayangan yang diperoleh. Selain itu, pengaruh jarak benda ke cermin atau lensa pun berpengaruh, sehingga terkadang terbentuk bayangan yang tegak atau terbalik dan diperkecil atau diperbesar. Hubungan antara jarak fokus dan jarak benda dan jarak bayangan, baik untuk cermin maupun untuk lensa pada umumnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, untuk alat dan bahan yang harus dipersiapkannya yaitu yang pertama cermin cekung, yang kedua cermin cembung, yang ketiga layar, yang keempat lampu, yang kelima rel, yang keenam dudukan cermin. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama siapkan cermin cekung, cermin cembung, dan lampu, layar, dan rel. Lalu yang kedua pasangkan cermin cekung dan cermin cembung di dudukan cermin. Lalu letakkan dudukan cermin lampu dan layar di atas rel. Lalu yang ketiga, atur jarak lampu ke cermin cekung dan layar ke cermin cembung sampai mendapatkan bayangan yang paling jelas. Yang keempat, kemudian catat jarak dari keduanya. Lalu yang kelima, ulangi percobaan sebanyak 5 kali percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk pembahasannya, grafik 1/S aksen terhadap 1/S pada lensa cembung membentuk garis linear yang menurun. Ini menunjukkan bahwa ketika 1/S meningkat, maka benda mendekati lensa. Dan jika 1/S aksen menurun, maka bayangan menjauh dari lensa. Pola ini sesuai dengan persamaan lensa cembung yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Fokus rata-rata yang diperoleh dari data adalah 10,64 cm ya, yang menegaskan bahwa hubungan terbalik antara jarak benda dan jarak bayangan pada lensa cembung. Nah, pembahasan untuk lensa cekung. Eh, Hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan bersifat berbanding lurus yang tercermin pada grafik 1/S aksen terhadap 1/S yang berbentuk garis lurus yang meningkat. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh benda dari lensa, maka bayangan yang terbentuk juga akan semakin jauh, meskipun tetap bersifat maya dan berada di sisi yang sama dengan benda. Fokus rata-rata Fokus rata-rata lensa cekung yang dihitung sekitar 6,29 cm, lebih kecil dibandingkan dengan lensa cembung yang mana lensa cembung didapatkan 10,64 cm. Ini menunjukkan bahwa lensa cekung memiliki kekuatan pembiasan yang lebih besar. Nah, kesimpulannya, dalam eksperimen ini ditemukan bahwa cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak dan sama besar dengan objek aslinya. Cermin cekung menghasilkan bayangan yang bergantung pada jarak objek. Dapat terlihat terbalik atau tegak, sedangkan cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang lebih kecil dan maya. Pembiasan cahaya dipelajari menggunakan kaca plane paralel yang menunjukkan bahwa cahaya mengalami pergeseran arah saat melewati medium berbeda. Pergeseran ini meningkat seiring bertambahnya sudut datang dengan hubungan yang tidak linear. Pada eksperimen lensa, sifat lensa mempengaruhi cara cahaya dibiaskan. Lensa cekung memiliki kemampuan untuk menyebarkan sinar cahaya yang melewatinya, sehingga sinar tampak berasal dari satu titik di depan lensa. Sebaliknya, lensa cembung memiliki
kemampuan untuk mengumpulkan sinar cahaya, sehingga sinar sejajar yang melewatinya akan bertemu di satu titik fokus di belakang lensa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.